Pemirsa masih di Apa Kabar Indonesia, dan kemarin di lokasi saat ini saya melaporkan di Cilacap, Jawa Tengah dihebohkan dengan aksi tindak pidana pembongkaran makam yang berada di Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tidak hanya makam ini dibongkar, namun organ dari jenazah yang dimakamkan 4 bulan lalu di lokasi ini juga diambil oleh pelaku. Ini adalah makam dari Endah Setiawati yang meninggal 4 bulan lalu, dan kejadian ini sangat memukul pihak keluarga. Pihak kepolisian kemarin langsung mengambil tindakan untuk melakukan otopsi tentang pembongkaran yang dilakukan dan juga organ apa saja yang hilang dari makam ini. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa kematian Endah Setiawati 4 bulan lalu tentu saja menjadi kehilangan yang besar bagi keluarga, namun kejadian kemarin pembongkaran makam dan juga pengambilan organ tubuh ini juga membuat keluarga juga sangat terpukul. Bersama saya sudah ada Ibu Titin, ibunda dari almarhum Endah Setiawati, dan juga Bapak Pak Sugiono. Bu Titin, bisa diceritakan Bu pertama kali bagaimana pihak keluarga khususnya Ibu mendengar kejadian ini Bu kemarin? Ya, saya setelah mendengar dari telepon itu ponakan saya, ya rasanya saya seperti nggak percaya. Terus bapaknya yang kesini sekitar jam 5:30 bapaknya kesini. Jadi saya nyusulnya udah jam 8 lebih. Ya, bapaknya yang lihat pertama di sini, terus yang melapor ke Polsek juga bapaknya. Jadi yang tahu semuanya bapaknya. Saya kesini udah banyak bapak-bapak polisi sama dari itu. Ya dari mana saya nggak tahu, itulah pokoknya saya nggak tahu. Ibu, kita tuh sangat prihatin Bu dengan apa yang terjadi kemarin. Ketika Ibu sampai di lokasi kemarin, bisa diceritakan Bu, seperti apa kondisinya Bu? Ya itu apa katanya ada tulang kepalanya ada di luar, tulang kepala bagian depan ada di luar. Terus ya nggak tahu, saya nggak lihat ke dalamnya karena saya nggak tega sama anak saya. Baik, Ibu, kita beralih ke Pak Sugiono. Pak Sugiono, kemarin Bapak, menurut yang diceritakan Ibu, Bapak kemarin yang menceritakan ke pihak kepolisian sektor setempat. Bisa diceritakan Pak kemarin seperti apa Pak? Kemarin waktu saya ditelepon sama keponakan saya langsung lari menuju ke TKP sini. Setelah lihat situasi dan kondisi di sini, saya langsung lapor ke Kapolsek. Di pihak Kapolsek langsung lanjuti ke sini. Pak Sugiono, ketika kita tuh tidak mengira Pak kejadian ini akan terjadi, terutama untuk keluarga Bapak. Ketika Bapak kemudian mengetahui apa yang terjadi kemarin, apa yang ada di pikiran Bapak? Ya, saya sangat terkejut lah. Kenapa kok bisa orang-orang seperti itu kok mengambil organ tubuh anak saya buat apa gitu. Nah, saya hanya mengimbau kepada pihak kepolisian, tolong itu kasus ini ditindaklanjuti sampai tuntas, sampai ya syukur pisan itu bisa orang yang itu bisa ketemu lah, dan organ tubuh anak saya dikembalikan ke semula. Hanya itu. Pak Sugiono, kalau kita melanjutkan tadi, ada harapan untuk pihak kepolisian untuk bisa menyelesaikan ini. Ada harapan lain Pak, selain kepada pihak kepolisian tentang apa yang bisa diambil hikmahnya dari kejadian yang terjadi kemarin Pak? Ya, saya cuma hanya berdoa aja buat anak-anak saya dan untuk keluarga. Untuk itu saya hanya bisa berdoa lah biar arwah anak saya bisa diterima di sisinya, hanya itu aja. Pak, setelah pembongkaran kemarin pihak keluarga akan melakukan apa? Misalnya di rumah akan melakukan sesuatu gitu Pak, misalnya doa bersama atau misalnya gitu Pak? Rencana sih kemarin sore rencana mau Yasin tahlil, tapi kan ibu masih shock, saya tunda dulu. Kemungkinan malam Jumat besok insya Allah kita ambil Yasin tahlil lagi untuk dari kelompok lingkungan RT. Pak, kalau dari kemarin sempat dibuka makamnya dan kemudian ditutup, apakah kemudian ada rencana di lokasi makam juga akan dilakukan sesuatu lagi Pak? Ya, rencana ini tidak ada. Sudah saya terima dan apa adanya dari forensik dari kepolisian. Terima kasih Bapak, Ibu, kita ikut prihatin terhadap peristiwa ini dan kita tentu berharap pelakunya bisa